Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di pertemuan kedua ini ya dari ekologi perairan kita ke materi kedua yaitu ekosistem laut. Di sini bisa dilihat tuh ekosistem yang ada di laut itu ada beragam baik itu habitat terumbu karang maupun makhluk hidup biotanya itu ada ikan dan biota lainnya. Kemudian apa ya itu definisi ekosistem laut? Juga disebut dengan ekosistem bahari merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut, terdiri atas ekosistem perairan dalam, kemudian ada ekosistem pantai pasir dangkal atau pitaron, dan ekosistem pasang surut. Ekosistem laut ini merupakan salah satu ekosistem alamiah akuatik yang paling besar di planet Bumi. Luasnya itu bisa mencakup 80% dari wilayah bumi. Jadi di bumi itu antara perbandingan daratan dengan lautan itu lebih banyak daerah perairannya. Kemudian ciri-ciri umum air laut itu yaitu kadar garamnya tinggi, semakin mendekati garis khatulistiwa. Di Indonesia itu kadar garamnya itu semakin tinggi. Kemudian NaCl, garamnya mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75%. Kemudian iklim dan cuaca itu tidak berpengaruh pada ekosistem laut karena mereka ada hidup di air laut ya. Jadi antara iklim dan cuaca itu tidak begitu berpengaruh kecuali terjadi badai. Kemudian memiliki variasi perbedaan suhu antara di permukaan dengan kedalaman. Di permukaan itu bisa suhu airnya itu panas ataupun hangat. Kemudian semakin ke bawah itu tentunya suhunya akan semakin dingin karena tidak terkena intensitas cahaya matahari. Kemudian jenis-jenis ekosistem laut itu ada ekosistem pantai, estuari atau muara, dan ekosistem terumbu karang. Kemudian pembagian wilayah ekosistem laut itu para ilmuwan ini membagi wilayah laut ke dalam beberapa zona atau daerah. Ada wilayah litoral, ini disebut titik pasang surut, jadi bisa di daerah pantai itu bisa terlihat itu saat pasang dan surut. Kemudian wilayah berikutnya itu ke arah lautnya ada wilayah neretik. Kemudian yang neretik ini masih terjangkau oleh pancaran cahaya matahari sampai 200 meter. Kemudian ada yang wilayah basial atau titik remang-remang itu sudah di bawah 200 meter sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk, dan yang paling dalam adalah wilayah abisal. Nah, ini bisa dilihat ada zona litoral, di situ masih terlihat titik pasang surutnya air laut. Jadi kalau kalian pantai itu kalian bisa melihat itu saat pasang ataupun surut. Kemudian wilayah neretik itu sampai 200 meter ke dasar laut itu pantulan cahaya matahari itu masih bisa sampai. Kemudian zona basial dan abisal tentunya cahaya matahari tidak bisa sampai ke dalam laut sehingga biota-biota yang ada di zona yang paling dalam ini hanya biota tertentu saja yang bisa beradaptasi, baik itu tumbuhan ataupun hewannya. Sedangkan hewan ataupun tumbuhan pada zona neretik ataupun di permukaan tentunya dia itu lebih banyak keragamannya karena hangatnya dari suhu air laut itu akan memunculkan biota mikroba ataupun plankton yang menjadi makanan dari ikan dan juga menjadi suhu yang optimal baik untuk pertumbuhan, kemudian perkembangan, perkembangbiakan ataupun terjadinya pertumbuhan dari habitat misalnya terumbu karang. Sedangkan pada zona-zona yang dalam tentunya organisme ini akan beradaptasi dengan baik itu morfologinya ataupun fungsi tubuhnya dan perilaku untuk beradaptasi dengan suhu yang dingin dan juga gelap. Dan juga tumbuhannya tentunya otomatis lebih sedikit karena tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis.
Kemudian adaptasi biota laut terhadap lingkungan yang kadar garamnya tinggi itu yaitu banyak minum, kemudian air akan masuk ke jaringan secara osmosis melalui usus dan sedikit mengeluarkan urin, dan pengeluaran air ini terjadi secara osmosis. Dan juga garam akhirnya dikeluarkan secara aktif melalui insang. Ini kenapa biota air laut itu banyak minum, yaitu banyak minum itu supaya dia itu tubuhnya tidak menjadi kering ataupun tersedot airnya dan keluar, karena kadar garam yang ada di lingkungan dia itu lebih pekat itu dari kadar air yang ada di dalam tubuhnya. Bayangkan saja kalau misalnya tanaman dia diberi air garam, tentunya bukannya air garam itu masuk ke dalam tubuh tumbuhan, malah air yang ada di dalam tumbuhan itu malah terserap keluar. Sehingga cara adaptasinya dia itu dengan cara banyak minum dan mengeluarkan urin yang sedikit, tapi kadarnya lebih pekat. Kemudian pembagian ekosistem laut itu lainnya yang didasarkan pada intensitas cahaya. Ada wilayah potik atau dangkal, ini bagian laut yang bisa ditembus cahaya, kedalamannya sampai 200 meter. Wilayah Twelik adalah titik remang yang minim cahaya, kedalamannya 200 sampai 3000 meter. Untuk wilayah apotik ataupun dalam, titik di mana tak ada sama sekali cahaya yang mampu menembus lautan. Ya ini ya, untuk adaptasi biota air tawar, biasanya dia itu lebih sedikit minum dan dia itu mengeluarkan urinnya itu tentunya lebih banyak, karena dia itu dengan sedikit minum tentunya dia itu akan mengeluarkan urin yang kepekatannya sama dengan lingkungannya, sehingga terjadi proses oksigenasi tubuh yang juga dia itu tidak akan kehilangan cairan ke lingkungannya. Jadi bisa dilihat ini untuk cara adaptasi biota air, biota laut dengan biota tawar, karena bisa sering itu perbedaannya. Ini contohnya dari ekosistem laut dalam. Di sini itu bisa dilihat baik itu biota makhluk hidupnya, tumbuhan dan hewannya itu sedikit. Jadi di sini bisa dilihat itu contohnya ikan, dia beradaptasi dengan lingkungan yang gelap, dia dengan struktur morfologi dan fisiologinya menyesuaikan dengan lingkungannya dengan cara menimbulkan organ yang bisa itu sebagai penerangan. Nah, untuk contoh binatang yang hidup di laut dalam dengan permukaan tentunya memiliki perbedaan. Misalnya ini contohnya viper fish hidup di kedalaman sampai 1600 meter. Nama latinnya ini dia mungkin matanya buta ataupun hanya apa ya, dia peka terhadap penerangan, sehingga dia itu bisa mengetahui sensor musuhnya itu atau mangsanya itu dari penerangan. Kemudian juga ada dragonfish. Jadi di laut dalam itu tentunya biotanya itu unik-unik daripada yang ada di permukaan, dan juga bentuknya itu seperti monster ya. Nah ini dilakukan biasanya untuk adaptasinya baik itu struktural, morfologi, fisiologinya, sehingga bisa menyesuaikan dengan suhu lingkungan atau keadaan yang gelap. Contohnya ini juga ikan dragonfish ini dia itu memiliki organ tambahan berupa penerangan yang sekiranya jika ada mangsa yang mendekat, tentunya dia itu akan lebih ini ya, penglihatannya lebih jelas lagi saat dengan jarak tertentu ataupun menyentuh pada organnya ini, sehingga dia akan langsung menyergap ke mangsanya. Kemudian contoh ekosistem laut dangkal itu ada ekosistem terumbu karang, ada pantai batu dan pantai beku. Komunitas di dalam ekosistem air laut itu menurut fungsinya itu dibedakan menjadi 4. Ada produsen ataupun tumbuhan yang ada di laut itu, ada fitoplankton dan ganggang laut sebagai makanan nutrisi bagi ikan yang memakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen yang terdiri dari berbagai jenis hewan, bukan hanya ikan saja tetapi jenis biota lainnya yang memakan
biota lain sebagai bentuk hubungan predasi ataupun predator. Dan hampir semua film hewan ini ditemukan di dalam ekosistem laut. Kemudian juga ada zooplankton, ini terdiri atas bakteri dan hewan-hewan makan bangkai atau sampah. Jadi di laut itu kenapa tidak bisa menjadi polusi air, karena di laut pun itu juga ada hewan yang bertindak sebagai pengurai yang menguraikan sampah organik ataupun bangkai-bangkai dari hewan yang telah mati. Ekosistem pantai dan ini ekosistem estuari dan ini terumbu karang. Ya, ini sekian saja materi singkat mengenai ekosistem laut. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan atas saya perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.